Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para asatidz ingkang satu kita muliakan linapun dumateng panjenenganipun Abah Kyai Haji Muhammad Ridho ingkang kita sedaya anatu barokah doa saha ilmunipun dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji insyaallah sedang mligi mugi-mugi amin. Ingkang kita muliakan panjenenganipun Ustaz Haji Syofanuddin ngantuk malu biasa wis orang iki panjenenganipun Bapak Kyai Haji sinten jenenge Sofwan malah kelingan Sofwan sedaya para asatidz pondok pesantren Mandor Anwar ingkang kawula muliakan lan sedaya para alumni ingkang dalu punika saged rawuh wonten panggenan mriki ingkang kita banggaken ingkang kita tresnani. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas sedaya limpahan nikmatipun sehingga kegiatan menika tasih saged berjalan di saat menika kegiatan pengawasan selapangan alumni yang ke 300 ya. Kurangi nolih ini kok gitu. Mugi-mugi rawuh kita panjenengan sedaya pataket dados amal ingkang saleh ila Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi-mugi panjenengan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kita sedaya salah syafaatipun langkung-langkung syafaat manipun pinjang wonten ing dalem dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertemuan ketiga pun tambah tiang tapi yo masih kurang tambah mas. So seneng ini. Dan Mas Nabi Adam ya. Bukan ya. Bukan Nabi Adam. Mas Adam dan Pak Yono alhamdulillah ini sepuh alumni karena si rawuh setunggal muga ingkang sanesipun sesepuh-sepuh ini saged rawuh dan Mas Zuri Rahmati Zuri Rahmat mau salah iki salah sisa Zuri Rahmat alhamdulillah dan mas-mas doyonipun sing kadang-kadang saged sami rawuh alhamdulillah. Kita berharap ini makin terasa melampaui. Niki kula mriki meskipun boten dipun ndikaken merasakan pertemuan selapan ingkang kapeker raos kitab Risalatul Muawanah. Karenanipun Habib Abdullah bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Niki kula maosaken mawon nggih sing nasih men Pak Sofwan Pak nggih. Mangke diterangke di nasih meneh kalian Pak Upan, Pak Sofwan. Pak Upan apa Pak Sofwan? Pak Sofwan. Nggih, mangke supados dipun tambahi mangke bukuan ngomong sing ora pas barang. Kita terus akan mohon
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kasih pembukaan ini. Wa ja'ala ummatahu khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini alhamdulillah. Kemudian sholawat menerangkan tentang muliaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kapal sampun sedikit dipun gambaraken betapa mulianipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding umat-umat ingkang saknintungipun. Sehingga para nabi niku sampai do iri, Nabi Musa iri, Nabi Adam iri, dan nabi-nabi niku padha iri kanthi betapa Allah memuliakan kita sedaya. Mulyakake umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging napa setunggal nggih kanten niki mau dipun jelasaken wa ja'alahu akrama khalqihi. Allah sampun dadosaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sak mulya-mulyanipun makhlukipun Gusti Allah. Niku ingkang paling pertama harus mekaten. Terus nek tibaan ini sebulan monggo janji kabeh. Alhamdulillah. Kayane sebulan ini kan perjanjian. Maca kisahipun Kanjeng Nabi tentang tukoniku maulid berjanji, tukoniku maulid tiba. Tariku isinya kisah-kisah tentang kemuliaan ibun beliau. Ya bahasanya kalau bahasa sastra itu kan mesti metafora karo majase kok dulu ya nggih. Ora ono bedane kaya sampeyan ngono sing disenengi walah kaya jan ngono ya. Ayune kaya membahasakan kados mekaten dan niku ya sasana dan niku kenyataannya memang kados mekaten nek wis kok seneng niku kita seneng kali sesuatu niku sing membanggakan yang ngalem niku kan wis kaya ora masuk akal kan ya. Kaya ora masuk akal. Ya membanggakan bapaknya misalnya, wah bapaknya wis pol, serusane kayak Hercules bukan? Ngangkat waktu kan kali yang wis membahasakan harus mekaten. Dan itulah yang kemudian menjadikan umat kita semua niku umat yang dimuliakan. Tapi terusanipun Imam Al-Haddani boten cukup niku. Kang terasanipun kita dipun akan yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yatawasawna bil haqqi was sabri wa yujahiduna fi sabilillah. Terasanipun ini akan jadi umat yang paling baik di samping mempunyai nabi yang paling baik, tapi juga mempunyai sikap-sikap seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Sing pertama yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sing pertama karena duwe iman sing kukuh tentang itu. Bahasane agar menjadi umat yang terbaik, maka umat ini harus punya iman sing benar-benar kuat. Iman sing ora sekedar nang lisan mawon, sing ora sekedar mau. Iman sing enom rukun iman kok kudu di yakini nganti saestu
Kalau sudah iman itu mesti mewujud di dalam dohir itu sedaya. Itu sudah mesti. Wong nek duwe iman sing temenan iku dohire mesti apik. Orang mungkin nek wong duwe iman dohirnya tidak baik meskipun iman itu ada di dalam hati. Iman panggolannya nang pundi? Kang ati potong sikil, potong lipat. Hati kan gitu. Sampeyan iman nang hati. Yakin. Tetapi iman itu ketika sudah benar kukuh kemenang itu mesti mewujud di dalam keseharian kita. Iman dumateng Allah misalnya. Kalau nekotakan di dalam status, tasnya apa? Tasnya apa sih? Meyakini Allah itu zat yang paling sempurna dan lain sebagainya, dari sifat-sifat yang sempurna, dari asma juga yang sempurna. Meyakini satu saja dari sisi itu, iman sing nomor setunggal. Niku dadosaken urip kita niku jane sepopenane. Tidak ada masalah yang akan kita pusingkan dengan banget ya. Ketika sudah percaya Allah itu Ar-Razzaq yang paling rizki, seorang umat dengan rizki. Tapi usahakan tetap, ya secara akidah kita usaha tetap, tapi bagaimanapun usaha itu tidak akan mengedorkan kita, tidak akan membuat manusia itu depresi. Tidak seperti orang-orang yang tidak punya iman, ya. Misalnya Korea, Jepang, negara-negara yang semacam itu, ketika mereka dituntut untuk melakukan sesuatu kemudian gagal atau ada sesuatu pekerjaan yang tidak bisa dicapai, banyak tantangan, itu biasanya akan kadang-kadang depresi. Banyak yang kemudian depresi. Nah, kalau orang Islam masih merasa depresi dengan keadaan itu, berarti imannya masih sangat kurang. Tawakal kurang, pasrah juga mesti kurang. Orang di gawean, orang Indonesia kan kayak gitu. Sekarang ada iman, sekarang di bareng kelas, yang penting urip, yang penting iso iso biasanya untuk orang dirokok ya. Saya foto orang baru akeh bahasanya harus orang di bako pasti guntingi ya. Atau sih kalau sepakat iman teman itu jadi surah umat dengan perkara-perkara sih orang membeli kemenang jur nganggo promo nganggo rene walah jalan jadi boleh kak menjaluk kanai ya kakak lama malah ragil malah ngomong akhirnya depresi, akhirnya umat gak kerja dia orang ditompo kamu tidak punya iman itu mesti. Nah makanya umat-umat zaman dulu ya kayak gitu, ketika ditinggal Nabi sebentar saja kadang wis hilang imannya. Terus Nabi Musa yang ditinggal Uzlah wis langsung nyembah sapi dan banyak hal yang semacam itu. Iman enam ini kan diurut kalau suami dengan ibu masyarakat SD yang ini menang biasanya kalau gampang ya. Dengan masalah kita tidak terlalu berpikir ya. Berpikir yo mikir yo karena jadi manusia orang itu mesti bingung ya. Tapi tidak sampai kemudian membuat depresi. Orang sampai kemudian ngangruh ke sana ke mari. Karena itu sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam itu ngangruh permasalahan urip karo wong liya kan itu. Kados ngendikanipun nang kitab Naswairi bagi kawan kayak sudah ngasih. Man asbah yasku doibol ma'ashi kaan nama yasku robbahu ya. Wong sing esuk-esuk ngangruh karo wong liya susahnya urip, maka dia padha wae kaya gek
Iya, kayak buntu, kayak ngangguhake pangerane. Walah iya ati mau jantung mau ki ismene wae jan ora bali-bali. Saya wis tak kirim duit ora. Sekali. Ya nek sepisah ngono mungkin maklum ya, tapi nek yo ora arek sambung yo sing dianggo kuwi. Itu kan namanya surga kuwi iki. Gusti Allah ora gelem Gusti Allah gawe nyong kayak ngene. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran kita karena yang mau pondasinya adalah iman. Iman kalau malaikat misalnya yakin bahwa enten malaikat yang paling rezeki, berarti rezeki itu memang dari ya Gusti Allah. Karena gitu, bukan usaha kita terus kita dapat duit. Itu mungkin bagian dari syariat, syariat atau rekod, akikot itu berusaha. Tapi rezeki itu yang munculnya dari Gusti Allah, bukan karena hasil usaha kita 100%. Terus orang malaikat sing nyatet di rokib dan setiap kesalahan dicatat, setiap kebaikan dicatat. Jadi kita harus berbuat yang baik. Terus kemudian orang malaikat pemenang sing nyabut nyawa yakin manusia mesti mati. Orang malaikat sing jaga neraka jaga swarga yakin bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain. Nah itu harus kelihatan. Ketika itu sudah diyakini mesti mewujud dalam keseharian kita. Tingkah kita, sikap kita itu sudah mesti baik ketika iman itu teman dicekoli. Maka itulah ciri-ciri khairul ummah. Makanya hadis Nabi itu banyak mengkaitkan iman dengan tingkah laku kita. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu misalnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan memuliakan tamu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au yasmut misalnya. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan bicara baik atau dia akan diam. Ini khusus ditegaskan di dalam hadis kalau orang yang iman itu mesti keseharian menjadi keseharian yang baik. Maka pondasi pertama khairul ummah yang paling baik itu ya itu dua iman sing pemenang dikukuki. Nanti insya Allah pengaruh kayaknya diterangin gimana iman, gimana keseharian kita. Jadi ini kita memang ya untuk memperbaiki diri lah ya, memperbaiki diri, memperbaiki keseharian kita. Apa-apa yang harus dilakukan untuk menjadi orang-orang yang baik ke dalam diri, otomatis nanti insya Allah akan baik untuk Islam. Kan ya, ya kak berjuang untuk Islam, dirinya berubah diomair ya satu di samping kocar kacir, loro ya kak di wong liya sing ndelok iki ora pas kan gitu. Yang pertama nih Bu, nanti pun Imam Al-Haddad yu'minu billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Pondasi kedua lagi agar menjadi umat yang terbaik itu memang amar ma'ruf nahi munkar. Dan nanti tapi barifal itu semuanya sing ora usul fikih tasawuf dan semuanya biasanya mesti ada anjuran amar ma'ruf nahi munkar dengan syarat-syarat yang berat sebenarnya ini. berat ketika amar ma'ruf itu berhubungan dengan orang banyak. Kalau ngelakuin lingkungan, nah kalau melakukan sing maksiat, mani naik kan. Orang senang awal-awal desaku, orang wayangan, ya wayangan. Wayangan sih mungkin ada yang tidak terlalu vulgar, tapi nih misalnya organ tunggal
undangnya sopo. Siapa punya itu? Ya misalnya ngono ya. Undang sing ora guna-guna dan itu sering terjadi. Wani amal munkar dengan kekuatan sekarang. Masih saya kalau ini kalau ini misalnya tentang gedung kalian bisa acara mendengar wani maju kurang oleh dan hal. Ya kayaknya belum punya kekuatan untuk itu, makanya ada syarat-syarat yang semacam itu. Tapi apakah kita tidak bisa untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuatan kita sekarang? Bisa nggak? Ya sangat bisa. Kalau tidak bisa yang besar, jangan tinggalkan semua. Malam yutraku dulu, layak dulu. Sing tidak bisa ditinggalkan. Jangan ditinggal semua. Nah, kalau tidak bisa meninggalkan semua, jangan ditinggal semua. Bisa enggak dengan kekuatan kita sekarang? Bisa. Kalau lebar nggak bisa kan dipersempit bahasanya, logikanya kan gitu. Nek sing gede ora iso dibekerja sampai titik kita mampu untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar nang negara mampu ora iso, presiden aja kadang ora bisa kan ya. Diturunkan provinsi Jawa Tengah bisa ora? Ya nek masih dari bupati, dari gubernur mungkin bisa. Ya kan? Masuk ada mungkin gubernur saya. Bisa. Dia amar ma'ruf nahi munkar lingkupe wis itu bahkan internasional. Sudah bisa. Turunkan tingkat kabupaten, ora iso kecamatan, ora iso desa. Desa ora iso mentok, ya RT lah minimal ya. Nang RT lingkungan kan banyak. Jadi pengurus RT nganggur harus punya peran, tidak hanya sekedar kumpulan jago, dan ya harus punya peran amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mampu nang RT ora di apa-apa, wujud dulu keadamiin nang RT. Tak teko ya kono, ora teko ya ora ana sing takon. Kan ada orang kayak gitu. Ya manusia kan macam-macam ya, ono sing memang dipun Imam Ghazali bagi kayak gitu. Ono sing harus ada wajib wujudnya, nek orang ono susah. Ono sing kayak gitu, wujud dulu kan demi gak teko ya wong ora pati yo hati-hati, gak ora teko ya orang situ, orang diiling-iling kan. Orang seperti itu gimana? Ya dibuat kecil lagi lah, tingkat keluarga paling tidak. Sing mesti anak bojo yo anak bojone. Jangan dibiarkan anak bojo itu berbuat semaunya. Sing gurung duwe anak bojo mikir kayak so bisa sopo ya. Harus ngomong. Sikap. Kamu yang sabar ham. Paling tidak ya itu orang iso anak bojone sedulure adine kakangane. Sing paling gampang mungkin kanca-kancane cepat gitu ya. Itu harus bisa. Ini kayaknya belum berhasil amar ma'ruf nahi munkar dengan kosong-kosong ini. Sing teko burung, sing ping telu burung ono sing berhasil amar ma'ruf ngajak melu salapanan minggu pagi. Ayo amar ma'ruf sing kenceng meneng iki men ambare sampai. Itu ya harus tetap gitu karena itulah umat yang terbaik itu harus itu. Nek umat zaman riyen mungkin sing perintah, sing megah itu bing nabi-nabi itu. Ya. Zaman dia mungkin sing
selalu perintah sing selalu nikah itu hanya nabi-nabi itu. Bahkan hadis niku dipengendikake kenapa Nabi Musa salah setunggalipun itu kok kagum dengan umatipun Kanjeng Nabi. Ngendikanipun wajatu fil alwahi umatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Waj'al min ummati. Ya Allah, kalau mau tentang kitab itu dari banyak pengendikan salah setunggalipun Nabi Musa ngendikan keseniku. Kalau niku ningali yang setunggal umat sing disebutke umat niku selalu memerintahkan kebaikan dan selalu mencegah kemungkaran. Ya Allah, bahwa niku dadosaken umatipun kula. Berarti kemungkinan umat-umat Nabi sebelumnya itu jarang yang melakukan semacam itu. Sing perintah yo Nabi ne sing yo Nabi ne umatnya ning nggih sampeyan awak nato. Nggih sing kok ate sing mriki yo. Itu. Niku Nabi Musa sampe ngendika niku. Enang mulu umat yang mulu bil ma'ruf berarti itu sesuatu yang mengherankan. Bahwa orang sing gelem saling amal ma'ruf nahi munkar. Biasanya kan sing penting nganut pemimpin deh. Bahkan enang mulu ngendika nek umat jaman biyen sing ndonga dikabulke iki ning nabi tok nek nabi ndonga ya nek njaluk jaluke teng nabi sing sedonga dumateng Gusti Allah. Nabi kula pengen ada bojo iki dengan bojo. Nah, sampai kan bisa pengen kada rezeki sing kada. Lah umat Kanjeng Nabi itu bisa diberi privilege bahasanya saya privilege untuk berdoa sendiri, untuk meminta sendiri kepada Gusti Allah. Kan jalur rezeki akeh, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak sholat duha. Misalnya kan subuh, pengen bojo sing maya sing ayu, apa macane? Mungkin bujang kabeh soalnya. Sing ora bujang tuh. Ini sesuatu yang mengherankan. Salah satu dari sisi amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Maka ya kita itu sudah jadi umat yang terbaik, maka lakukan langkah-langkah itu biar bertahan. Ya kata seketika Pak saya bahwa apa sebenarnya kudu rasa seperti itu kan bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Dan pada saling tolong menolong gitu ya. 'Alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalau sing susah ditolong, pengajian di royong bersama-sama. Dalam kebaikan lah ini, bukan memfasilitasi perbuatan yang munkar. Kenapa ada pendidikan seperti ini? Karena ada orang-orang yang memfasilitasi perbuatan munkar itu mesti ada. Dan diperingatkan bahwa orang yang terbaik, umat terbaik itu selalu memfasilitasi, membantu orang lain di dalam kebaikan, menyediakan lapangan pekerjaan yang baik, mengajari orang lain yang baik, terus berdagang misalnya, berdagang yang benar, itu bentuk at-ta'awun dalam kebaikan, bukan kemudian memfasilitasi sing elek-elek gitu ya. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yatawassawna bil haqqi was sabri wa yujahiduna fi sabilillah. Ini insyaallah jelas ya, mendirikan sholat, bayar zakat, saling berwasiat, menasihati dalam perkara sing dan sing dalam kesabaran.
Kalau mau ya sabar itu memang harus bersama-sama. Makanya dalam surat Al-Asr firman wa asli innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa perkara yang hak itu memang susah untuk dilakukan sendiri. Sabar juga sama. Sama dengan masalah. Ya tetap kan meskipun kita pasrah yang Gusti Allah, tetap biasanya ada saling kan. Ono kenang makanya ono meninggal misalnya kita disunahkan untuk azziarah, menghibur orang-orang yang ditinggalkan, sing dia diberi kekuatan kesabaran. Ketika ada musibah, ya memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua kembali kepada Gusti Allah. Tapi kita yang tahu kan ada yang sing sabar yo, paling begini semua umumnya. Paling perlu siku sing ilang kan istilahnya. Misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya sabar ada sing wong itu kan akeh orang bin sing ditinggal lucu tahu nih. Itu untuk memperkuatkan memang harus seperti itu. Nek orang yang kayak tadi serang iman orang kukuh, orang sing membantu dalam kesabaran, akhirnya ya depresi, gantung, bunuh diri dan lain sebagainya. Itu bisa karena seperti itu. Dalam yang hak pun juga sama, harus bersama-sama. Nek dewean yo susah. Makanya di sebuah lingkungan kamu di situ nggak ada yang nolong untuk berbuat kebaikan, ya kon hijrah. Karena nggak bisa, kalau nggak malah kamu nanti yang ketularan elek. Wa yujahiduna fi sabilillah lan qad jihad bersungguh-sungguh fi sabilillah dalam jalan Gusti Allah. Wa la yakhafuna laumata laim min ahli zaidi wal fitrani lan ora padha wedi meskipun diino dicacat karo wong-wong sing ahli ino, ahli lajuk, ahli musuhan, itu tidak takut. Itulah kaya umat wis berjuang berusaha semampunya. Di tingkat mana kamu bisa berjuang kaya mau ya. Raisonan masyarakat luas dan keluarga, raisonan keluarga, ya perbaiki diri dulu kan ya. Itu harus lah. Nek orang ya ora iso. Untuk meningkatkan segala selanjutnya kan pertama dari kecil perbaiki diri, isapi, iso ngajak keluarga, isapi insyaallah ketok nang masyarakat diangkat, nanti RT iso mewarnai desa iso mewarnai kabupaten. Orang semono mentok ya wis, apa kan? Sementing kita sudah berusaha. Syukur-syukur iso mewarnai di tingkat global itu sanggung baik lagi. Boleh itu sampai wala ya khofuna lauma ta'alaim, meskipun banyak yang nyata, banyak yang menghina, wis orang khawatir, orang wedi. Sulit banget, kapan mulai? Masuk. Tahu coba ini dan boleh tekan inti ini boleh. Fama yasudu an sabilillahi wa yalumu alal qiyami biwajibi haqqillahi illa alladziina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi bis-saqawati wal busrani wal hizzi wal hawani. Tidak ada secara berbahaya. Tidak ada orang-orang yang tertutup untuk berjalan di jalannya Gusti Allah semacam itu ya. Tidak ada orang yang menghina orang-orang yang melakukan kebaikan semacam itu, kecuali orang-orang itu sudah diyakinkan bahwa orang-orang yang semacam itu sudah diyakinkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalamnya, termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang as-saqawah, orang-orang yang rugi, al-busra, orang-orang yang rugi juga,
orang-orang yang celaka, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menutup jalan untuk menuju Gusti Allah. Dan dengan itu atas berkata, maka yuk biar tidak jadi orang-orang sing koyo ngono, ya harus berusaha. Kita harus berusaha. Pertama ya kembali ke diri kita dulu masing-masing. Wala yatajarradu li husni ibadillahi wa ta'atihim ila babillahi ila alladziina sabaqat lahu minallahi husna fis sa'adah. Dan tidak ada orang yang berusaha mensucikan dirinya dari bahasa mesti akan kagem paring nasihat paring wong liya ibadillah maring kawulane Gusti Allah wa ta'atihim lan ngajak-ajak maring lawan Gusti Allah, kecuali orang-orang ini sudah ditentukan oleh Allah atau sudah dijanjikan oleh Allah kebaikan, bisa'adah kelawan kebahagiaan, wal aman dan keamanan, wal fauz dan kesuksesan, wal ridwan lan ridhonipun Gusti Allah. Jadi itu sing menutup dalan orang-orang yang celaka, sing mengajak-ajak insyaallah jadi orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika warahatul anbiya. Itulah orang-orang pewaris para nabi. Nabi itu tugasnya ngajak membangun kebaikan. Nah, pewaris para nabi, orang-orang yang mengajak kebaikan, itulah pewaris para nabi. Jadi itu yang dicontohkan Nabi. Kita niru sing dicontohkan Nabi, yaitu warisanipun Kanjeng Nabi yang harus kita ikuti. Wa aimatul muttaqina wa khairati rabbil alamin. Dan imam-imamnya orang yang bertakwa, ingkang gadahi takwa, lan ugi seapi-apike pilihane umat-umat pilihane pangerane kang duweni nawa. Minal mu'minina rasidina fil ilmi, termasuk iku saking wong-wong mukmin kang tumancep fil ilmi ing dalem ilmu wis duwe ilmu sing kuku sing temenan, wis nyantri, wis mondok, wis ngaji, ya diamalkan. Ilmu itu diamalake damel awake damel lingkungan. Al-mutahaqqqiquna bihaqaiqil imani, kang haki bihaqaiqil imani kelawan haki iman, wal itqani lan gawe bagus, wal ihsan lan gawe bagus. Al-waqifuna kang ningali ala asrarillahi ing dalem rahasia-rahasianipun Allah, fi mulkihi ing dalem kerajaan dunyane Allah, wa malakutihi lan keraton akhirate Allah, min thoriqil kasfi wal ayan, saking dalan kabuka wal ayani lan dalan indra, penglihatan, perasaan, pengecapan, itu semuanya kebuka kabeh. Ketika orang itu sudah teman, cepat iman Gusti Allah. Kali kamu boleh misi ya. Wa mafaza bihadil manaqibi, wa mafaza lan ora bisa sukses. Bihadil manaqibi kelawan ikilah tingkatan tadi. Walau wasalu ila hadil maratibi lan ora tumuka ila hadil maratibi maring derajat kang kaya mengkono illa bi husni iktifaihi, kejaba kelawan apike anggenipun kita cukup. Wa kamal iktifahim lan sempurnane anggenipun kita sedaya manut li imamil a'immah maring imamipun para imam. Alladzi arsalahu ta'ala kang wis ngutus sapa Allah ta'ala lil alamina maring alam kabeh rahmatan kanggo rahmat, yaiku Abdullahi wa rasulihi kawulane Allah lan utusane Allah, wa habibihi wa khalilihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli hinin ing dalam saben-saben mangsa wa awalil saben-saben zaman. Sholatan wa salaman daimani bidawamillahil malikid dayyan. Amma ba'du. Bismillah. Men
Rasulullah. Pembukaan kitab Syekh Imam Ahmad menerangkan semekaten bahwa ya kita itu umat yang terbaik, kita itu memiliki kewajiban ngajak-ngajak wong liya di dalam kebaikan. Kalau yang kita memiliki kewajiban wong duwe ilmu, ngamalake ilmu ini, kemudian juga ya tadi fama yasuddu an sabilillahi, wong sing nutup dalam Gusti Allah itu mesti dadi wong sing rugi, tapi wong sing buka, wong sing berusaha bersih atine ngajak nang Gusti Allah niku orang-orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata simbol iku mawon niku bukaan kasih krombar. Isi pun utama sih bisa ketemu awal. Dereng ya. Pun Pak Elnya lagi. Pun tahu nanti ngos bisa latul awal. Nggih mangke isinya bagaimana agar kita itu bisa berbuat baik terhadap diri kita dulu. Dipun menguatkan iman, beriman dalam keseharian kita. Ada waktu khusus yang harus kita ikuti, itu orang-orang insyaallah. Dan itu menggugah sekali muncul ini kan. Muncul kata itu semoga. Semangatnya itu rajin selalu sih, itu kan agar muncul bisa melawan. Bagi jalani itu karena ingat. Nomor sebenarnya nasihat Imam Habib Abdillah Alwi. Kadang-kadang sekali kita biasanya mikir dunia, mikir kebutuhan, mikir pengen duit akeh, pengen duit mobil, pengen duit rumah. Karena sekali dengan hal-hal yang semacam itu. Tapi macam ini karena diingatkan lagi, iya ya, mengapa? Namun makan dunia bengkak, mikirin duit Padahal ada hal penting yang harus kita lakukan di samping hanya urusan-urusan semacam itu. Makanya memang teknologi harus kita itu harus membagi waktu lah. Itu sih mungkin paling tak ingat dan paling tak bayangkan mulai, paling tak sakit bahwa kita itu harus membagi waktu-waktu kita dalam keseharian. Mungkin orang waktu ngajar, saya ngulang. Ya niatnya api, sesuai ganjaran, bukan tetap. Cuma kadang kita lupa, ya. Ketika ngajar itu suruh oleh Gusti Allah, sibuk dengan keseharian kita. Sehingga kerja kadang yang mau. Meskipun niat api ya tetap oleh ganjaran, ingat Gusti Allah tetap oleh ganjaran, tapi kan tidak intens namanya. Akhirnya pun kita ingat mari Gusti Allah. Sehingga kalau ada waktu-waktu khusus kita itu gimana caranya takarruf ilallah itu harus ada. Yang paling ditekankan paling penting ya dalam sholat 5 waktu. Sing paling pertama itu dengan dinilai berlima. Dan yang gak nyebab wali Gusti Allah. Sing paling pertama yang di dalam sholat 5 waktu. Lo kapan mending waktu sing paling baik mendekat kepada Gusti Allah selain di dalam sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu yang paling baik adalah dengan sholat jamaah. Makanya jamaah itu sebagai bagian lah. Jamaah itu yang paling jam studio semua kan. Sing gawe makem pirang menit, sing gawe sholat pirang menit, sing dolan game pirang menit, sing dolan HP. Spiro akeh tak waktu kita. Lah nek jur meluangkan waktu sedina sewengi 5 ngono nggih. Kok tidak mau yang sungguh-sungguh, kok tidak mau berusaha yang terbaik itu kan ya orang manfaat yang lain. Jangan dipikir ya sedina sewengi waktu kita itu kebanyakan untuk apa? Itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat mungkin banyak, tapi yang tidak bermanfaat juga banyak.
Mungkin sebagian ada yang sudah bisa memanfaatkan waktu karena memanage dengan baik. Tapi kalau untuk usia-usia kita itu ya kayaknya agak ijek orang iso memanfaatkan waktu dengan baik. Terutama waktu takorup ilallah, mendekat kepada dumateng Gusti Allah. Nah, sapa sing akan kita dekati sing paling utama adalah Gusti Allah. Makanya waktu yang paling baik ketika sholat 5 waktu, dan usahakan sholat 5 waktu itu bukan hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi memang kita Pak dumateng Gusti Allah menipu. Nek sholat nang rumah tok kadang jengkelan sebelit rako ora usuke, berusaha gimana caranya kan iso teng masjid sholat jamaah. Niku untuk ya nasihat salah satunya gimana kalau kita memiliki dan banyak hal lain yang insya Allah kalau kita mau kaji dengan benaran kemudian ibu bisa memperbaiki paling tidak kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ibu kita sangat kalau aturakan kadang kira-kira pun pangapunten mungkin akan manfaatipun mendapat kalau teman-teman sami amin ya robbal alamin. Wa akhiri hadan